Loh. Itu kayak api, pikir Dewa. Bentuknya bulat seperti bola, namun wujudnya api. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan. Woi, teluh, teriak Dewa. Tentunya Aceng, Lili, dan si Elan pada kaget lantas turun dari pos ronda. Ada apa, Wak? Ada apa? Itu loh, teluh, Banaspati, ucap Dewa. Nunjuk-nunjuk ke bola api yang terbang landai di atas pepohonan. Dari dalam liang lahat kuburan Aki Soma keluar puluhan kelabang-kelabang besar sebesar ibu-ibu jari. Orang-orang heran melihat fenomena itu. Dari mana asalnya ribuan, puluhan, ratusan kelabang yang begitu besar keluar dari liang lahat. Orang-orang fokus menatap ke arah kelabang bergidik ngeri. Mereka lupa jenazah Aki Soma menggelinding menjauh dari lubang galian. Mayit! Teriak si Dewa. Orang-orang baru sadar setengah lari mayit tertahan oleh nisan. Mayit Aki Soma kembali digotong dengan kain kapan yang penuh dengan noda tanah merah. Sedangkan Ustadz Holid, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, ini si Aki Soma punya dosa apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua Baraya KMS dimanapun berada. Kisah kali ini menceritakan kisah nyata tentang ajab kematian yang menimpa seorang dukun laknat. Ajab yang menjadi wasilah kematian seorang dukun penyembah setan, seorang dukun wali-wali iblis. Di masa lalu beberapa tahun silam, seorang dukun di desa Karangsari, daerah Jawa Barat. Dukun tua yang cukup dihormati oleh warga kampung di pelosok itu. Tapi tanpa warga kampung ketahui, si dukun tua yang mereka anggap sebagai seorang sesepuh ternyata menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui segelintir orang, di mana si dukun ini melayani pemasangan berbagai jenis susuk dengan cara yang begitu biadab. Dengan cara mengumbar syahwat, melakukan perjinahan seperti layaknya pasangan binatang. Si dukun ini sendiri bernama Aki Soma. Dukun yang sempat Akang ceritakan di dalam kisah susuk Teh Ranti, yang karena saking takutnya kehilangan Haji Danu yang sudah dia cintai, Ranti nekat pasang susuk di antar kawannya Alin, yang ternyata Alin sudah terlebih dulu pasang susuk di Aki Soma. Bahkan Ranti mendapatkan susuk yang paling spesial dari Aki Soma, yang hanya ada satu-satunya dan tidak dimiliki oleh dukun hitam dari daerah manapun.
kembali menilik ke cerita Teh Ranti, di mana dalam video Teh Ranti, selepas Ranti bisa menaklukkan Haji Danu, Haji Danu menyingkirkan Ela, istri pertamanya, ditalak dan diusir dari rumah kediamannya atas permintaan dari Ranti. Selepas mengusir Ela, Haji Danu pun meresmikan pernikahannya dengan Ranti. Dan entah kenapa, semenjak menikahi Ranti, Haji Danu betul-betul takluk dan begitu penurut. Tak pernah membantah satu kali pun perintah dan permintaan Ranti, istri mudanya. Ranti menguasai semua harta milik Danu. Rumah, mobil, sawah, ladang, semua properti milik Haji Danu beralih kepemilikan kepada Ranti. Haji Danu tidak memperdulikan, karena bagi dirinya keinginan Ranti adalah sebuah perintah yang wajib untuk diikuti. Senyuman Ranti adalah kebahagiaan Haji Danu. Namun, di tengah Haji Danu yang merasa sedang melambung di awang-awang, mempunyai istri yang begitu cantik, pintar main di atas pembaringan, namun Haji Danu tak mengetahui, di belakang Haji Danu, Ranti melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Ranti sendiri sebagai pelaku, sesekali dia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya yang merasuki dan menggerakkan hati dan pikirannya. Di mana Ranti semenjak pasang susuk Mustika Lipan, kebutuhannya akan urusan ranjang itu tak bisa puas hanya dari satu orang lelaki saja. Dia tak bisa puas hanya dengan Haji Danu, suaminya. Bahkan timbul dorongan kuat di hati Ranti untuk menjajal setiap laki-laki yang sekiranya menarik minat Ranti. Sebenarnya beberapa kali orang-orang dekat Haji Danu yang pernah melihat Ranti melakukan aksi perselingkuhan dan yang sudah mengetahui siapa Ranti sebelum dulu dinikahi Haji Danu, semua melaporkan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lihat. Namun Haji Danu tak pernah percaya. Bahkan sahabatnya sendiri itu sampai ditantang berkelahi karena dianggap memfitnah Ranti, istri yang paling dia cintai. Ranti sendiri sifatnya berubah menjadi seorang perempuan liar. Tatkala Haji Danu sedang sibuk mengurus usahanya, yang terkadang sampai menginap dan tak pulang ke rumahnya di Karangsari, Ranti yang sudah difasilitasi sebuah mobil sedan terbaru oleh suaminya, itu sering ngelayap sendiri ke pusat kota, ke tempat-tempat hiburan malam. Tentunya di tempat hiburan malam seperti itu, Ranti mulai mengenal minuman keras yang tentunya selepas mabok minum mengumbar biji, mengumbar syahwat dengan lelaki acak yang dia temui di klub-klub malam. Pulang ke Karangsari dalam keadaan setengah mabuk dengan pakaian yang begitu minim, tak pantas dilihat dari sosok seorang istri dari suami yang sudah ibadah haji.
Bahkan tetangga-tetangga pun seringkali memergoki Ranti. Pulang jam 6 pagi turun dari mobil dengan celana yang tidak menutupi paha sama sekali. Keluar dari mobil sempoyongan, bau minuman keras tercium menyengat. Semua hanya menggelengkan kepala dan menyayangkan Haji Danu yang malah memperistri seekor iblis keji. Bukan hanya itu saja keanehan yang terjadi kepada Ranti. Ranti pun punya kegemaran baru. Di mana Ranti begitu senang memakan daging mentah. Awalnya itu semua terjadi ketika satu saat Ranti dan Haji Danu jalan-jalan ke kota untuk belanja bulanan. Selepas belanja di sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran jalan, Ranti mencium aroma sate daging sapi yang begitu menyengat. Kang Haji, kita beli sate dulu ya Kang. Itu tuh, sate Madura kayaknya enak Kang, ucap Ranti. Haji Danu pun yang lagi nyetir menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ranti. Oh, sate itu memang sate paling enak di kota ini. Ya udah, kita mampir dulu ke sana. Mobil pun melaju dan menepi tepat di depan si penjual sate di pinggir jalan. Ranti dan Haji Danu turun, lantas duduk di kursi kayu yang disediakan. Ranti pun tatapan matanya langsung tertuju ke tumpukan sate-sate daging sapi mentah yang ditumpuk di gerobak. Bukannya menatap tergiur ke sate yang sedang dipanggang, tapi justru nafsu makan Ranti itu lebih menggebu-gebu ketika aroma daging mentah menyeruak ke hidung Ranti. Haji Danu melihat istrinya yang terus menatap sampai ngiler. Dia keheranan. Loh, Ranti, kamu kenapa? Kang. Bisa pesenin itu nggak Kang? Pesen apa? Mau sate sapi apa ayam? Enggak Kang. Ranti pengen sate sapi tapi yang masih mentah. Loh, kok yang masih mentah sih? Buat apa? Kang, nanti kan biar buat stok di rumah, nanti bisa Ranti bakar sendiri. Soalnya kan kalau bolak-balik ke kota ya capek dong Kang. Oh, kirain mau makan sate mentah. Ya sudah, tinggal kamu pesan saja. Mau berapa tusuk? Ucap si Haji Danu. Bener Kang, bebas nih. Ya bebas Ranti. Jangankan cuman satenya, kamu mau beli sama gerobaknya, Akang beli. Sok, tinggal pesen aja, ucap Haji Danu sambil tersenyum. Ranti pun tersenyum pula mendekat ke arah si tukang sate. Mang, itu loh, sate mentahnya 200 tusuk ya Mang? 200 tusuk? Iya, 200 tusuk. Aduh, tapi mohon maaf nih Bu, kayaknya Ibu mesti nunggu dulu. Soalnya kalau bakar 200 tusuk, wah, bisa setengah jam lebih Bu. Enggak Mang, gak usah dibakar. Bungkusin aja sate yang mentah, nanti buat di rumah. Tapi saya minta bumbu kacangnya yang banyak ya, dipisah, ucap Ranti. Oh, kirain teh mau dibakar di sini. Ya sudah tuh Bu, tunggu sebentar ya Bu. Ceng, sini, bantuin bungkusin ini nih, sate pesanan si Ibu. Iya Pak, teriak seorang pemuda yang langsung mendekat dan mengemasi sate sapi mentah sesuai pesanan Ranti. Ranti begitu tak kuat ingin lekas memakan sate mentah itu, namun dia masih bisa menahan diri. Singkatnya, sate mentah sudah dikemas dalam kresek. Ranti dan Haji Danu pun kembali masuk ke mobil pulang ke Karangsari.
Setibanya di Karangsari malam hari itu, Haji Danu yang kelelahan karena selepas pulang menjemput sayuran langsung ngantar Ranti ke kota belanja. Dia memilih untuk langsung istirahat. Sedangkan Ranti hanya tersenyum ketika melihat sang suami masuk ke dalam kamar. Ranti sesekali menghirup aroma daging mentah dalam kresek. Sudah tak begitu sabar, Ranti pun lantas menuju ke dapur. Sate mentah yang 200 tusuk tadi langsung dia masukkan ke dalam baskom. Disiram dengan bumbu sate. Daging sapi mentah itu pun dioles sedemikian rupa sampai bumbu merata. Ranti yang sudah tak sabar mengambil satu tusuk dan mulai dia makan. Ranti begitu kaget. Ternyata sate mentah dengan bumbu kacang terasa lebih nikmat daripada sate yang dibakar. Ranti pun makan begitu rakus seperti yang kesetanan. Si iblis betina ini menghabiskan 200 tusuk sate hanya dalam waktu yang begitu singkat. Ranti sampai bersendawa, lalu dia pun minum segelas air dan langsung saja menuju ke kamar tidur suaminya. Kita tinggalkan sebentar Ranti dan Haji Danu yang sedang istirahat di rumah mereka. Di kampung Karangsari, malam itu begitu cerah. Langit penuh dengan bintang. Di sebuah pos ronda, ada beberapa orang warga yang sedang berkumpul dan begitu asik membicarakan sesuatu. Di situ ada orang yang bernama Dewa, Aceng, Lili, dan si Elan. 4 orang ini memang warga asli Karangsari. Di pos ronda itu, mereka berempat sedang menggosipkan sesuatu. Si Aceng yang sedang bercerita kala itu berkata, "Woi, udah pada tahu belum masalah Haji Danu yang nyingkirin Bu Haji Ela dan memilih menikahi si Ranti?" Yo, semua warga Karangsari tahulah, Ceng. Haji Ela kan sekarang udah tinggal dan balik ke rumah orang tuanya. Mungkin Pak Haji Danu lebih memilih Ranti karena Ranti ini memang masih muda. Wah, sebenarnya bukan masalah itu, ucap si Aceng. Loh, maksud kamu apa, Ceng? Gini loh, dulu ada salah satu kawanku ya yang bisa dibilang punya indera keenam lah, indigo. Bisa lihat hal-hal yang seperti itu. Kata kawanku, ketika kita jalan ke warung tak sengaja papasan sama si Ranti. Dia bilang kalau si Ranti itu menggunakan suatu pegangan seperti pengasihan yang memang begitu kuat. Kata kawanku, siapapun yang lemah iman pasti akan terpikat dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Nah, saya jadi curiga, jangan-jangan nih ya, si Pak Haji Danu itu memang kena pelet oleh si Ranti. Kalian semua kan tahu, Haji Danu dan Bu Haji Ela itu rumah tangga mereka begitu harmonis. Kok bisa bubar hanya dalam beberapa saat selepas kehadiran Ranti menjadi istri siri Haji Danu? Ini si Pak Haji pasti diguna-guna nih sama si Ranti. Wah, iya juga sih, Ceng. Memang kita juga agak curiga ke sana lah. Tapi masa iya sih? Haji Danu ini kan ke Mekah itu udah hampir 4 kali. Masa masih kena ama tenung ama guna-guna seperti itu? Ya, Haji Danu juga kan manusia biasa. Jangankan Haji Danu,
Kiai pun gak nutup kemungkinan masih bisa ketembus ama yang namanya guna-guna, ama yang namanya teluh. Iman manusia itu kan yajid wayanpus, naik dan turun. Nah, ketika kadar keimanan kita lagi turun, lagi drop, otomatis proteksi di diri kita kan gak ada. Nah, saat itu guna-guna atau tenung dan sejenisnya bisa menembus dan mempengaruhi kita. Ucap si Aceng. Kawan-kawan yang lain pun mengangguk-angguk saja. Sedangkan Aceng agak terheran karena sedari tadi dewa walau tubuhnya ikut berkumpul di sana, tetapi setiap kali diperhatikan melamun seperti yang sedang memikirkan sesuatu. Seolah pikirannya dewa tak ada ikut hadir di sana. Lili, itu si dewa kenapa? Kok dari tadi ngelamun, bengong? Coba kau tanyalah tuh, takutnya nanti kesurupan dia. Ah, masa iya? Wah, apa Li? Bener. Wah, ada apa sih? Dari tadi kok ngelamun terus? Enggak, kalian semua udah tahu belum? Tahu apa, Wak? Itu loh, kabar Akisoma. Akisoma sesepuh kita yang dukun itu. Iya, Akisoma yang mana lagi? Di kampung kita ini cuman ada satu yang namanya Akisoma. Emang kenapa, Wak? Astagfirullahaladzim. Nih kalian semua belum tahu. Si Akisoma itu terbaring sakit. Tadi sore saya habis nengok ke rumah Akisoma. Kondisinya begitu memprihatinkan. Badannya lemah, terbaring di atas ranjang. Untungnya si Wanto anak sulung Akisoma lagi ada di kampung. Sekarang Wanto yang ngurusin Akisoma dengan istrinya. Loh, kok bisa sih, Wak? Memangnya si Akisoma itu sakit apa? Dewa pun lantas diam ketika ditanyai seperti itu. Nah, si Elan yang dari tadi hanya diam mendengarkan, dia pun menimpali. Sebentar, kalau masalah Akisoma sempat denger sih dari tetangga. Nah, gimana Lan? Begini loh, kata tetangga yang pernah datang ke rumah Akisoma 3 hari lalu, minta air buat obat anaknya yang lagi demam. Dia bilang, katanya Akisoma itu seperti yang kena teluh. Kena teluh? Masa iya dukun kena teluh? Ya bisa aja. Buktinya loh, kata tetangga, itu tubuh Akisoma memang kata si dewa itu benar. Lemah seperti nggak bertenaga. Dan yang paling parah nih ya, walaupun belum lihat sendiri, itu barang kepunyaan Akisoma bengkak. Dan kalau tersentuh kain, itu terasa sakit sampai merintih-rintih. Kan aneh, masa iya sih ada teluh yang khusus nyasar ke alat vital laki-laki? Wah, mungkin itu mah ajab aja. Akisoma kan waktu masih muda playboy dia. Jangan gitulah. Mau bagaimanapun, Akisoma itu sesepuh di kampung kita. Banyak yang sudah terbantu oleh Akisoma. Wah, kamu kenapa, Wak? Kok malah ngelamun lagi? Begini. Sebenarnya, akulah yang paling tahu apa penyebab Akisoma jadi seperti itu. Loh, ada apa, Wak? Cerita dong, kita juga penasaran nih. Kenapa kok Akisoma bisa jadi kayak gitu? Nah, dewa langsung mulai mengawali ceritanya. Di mana menurut dewa, sekitar 6 hari yang lalu, awalnya saat itu dewa
yang sedang duduk ngopi di teras rumahnya. Dia disamperin oleh salah satu tetangganya yang baru pulang dari desa Karangcengek, desa tetangga Karangsari. Nah, tetangganya si Dewa ini datang memberi kabar. Assalamualaikum, Kang Dewa. Waalaikumsalam. Ada apa, Di? Ini loh, Kang. Saya tadi habis dari Karangcengek. Saya ketitipan salam. Ketitipan salam? Dari siapa? Itu loh, Kang. Saudaranya Kang Dewa. Istrinya Mang Rohman. Oh, iya. Kenapa katanya? Kang, apa Kang belum tahu? Mang Rohman itu sekarang lagi sakit parah, Kang. Sakitnya pun aneh. Saya sempat nengok, sempat ngeliat sendiri, Kang. Loh. Sakit gimana, Di? Kang, Akang kan tahu. Si Mang Rohman itu kan badannya kurus, Kang. Lah, emang iya. Terus hubungannya apa? Itu loh, Kang. Badan Mang Rohman itu kan kurus. Tapi perutnya, Kang. Perutnya gede kayak orang hamil, Kang. Makanya saya bilang penyakitnya aneh. Nah, tadi istrinya Mang Rohman itu nyuruh ngasih kabar ke Kang Dewa. Siapa tahu umur Kang Rohman gak lama lagi. Makanya istrinya ngasih kabar Kang Dewa biar Kang Dewa mau menjenguk ke sana. Astagfirullahaladzim. Yang bener kamu Teddy. Demi Allah, Kang, bener. Akang coba saja ke sana. Toh tiap malam katanya ada 3-4 orang warga yang sering menunggui kediaman Mang Rohman. Dewa pun begitu kaget mendengar kabar seperti itu. Rohman yang merupakan masih kakak sepupunya, namun usia terlampau jauh dengan Dewa, dikabarkan adik sakit begitu keras dengan kondisi yang begitu aneh. Maka tak banyak bicara lagi, Dewa pun pamitan ke istrinya, lantas bergegas berjalan kaki menuju desa Karangcengek. Singkat cerita, setibanya di desa Karangcengek, Dewa yang memang begitu kelelahan, dia pun memilih beristirahat terlebih dulu di sebuah warung kosong. Di tengah istirahatnya, tak sengaja Dewa melihat ada 4 orang berjalan beriringan seperti yang terlihat terburu-buru. Loh. Itu bukan anaknya si Mang Rohman ya? Jang! Woi! Jang! Teriak Dewa. Mang Dewa, ucap si Ujang. Ternyata betul itu anak Mang Rohman yang setengah lari terburu-buru seperti sedang ada sesuatu. Melihat Dewa ada di situ, si Ujang beserta 2 kawannya langsung mendekat. Mau kemana, Jang? Ini loh, Mang, mau ke Karangsari. Karangsari? Ngapain? Itu, Mang, si bapak sekarang kondisinya makin parah. Udah kayak orang lagi sekarat, Mang. Si bapak tadinya mau diobati sama Aki Taja. Cuman Aki Tajanya lagi ke rumah anaknya udah 2 minggu belum pulang. Nah, kita mau ke Karangsari. Katanya ada sesepuh yang namanya Aki Soma bisa ngobati penyakit seperti itu. Loh. Daripada kalian ke Karangsari, lebih baik Mang Rohmannya kita bawa ke Karangsari langsung. Nanti kan bisa tinggal di rumah Mamang, ucap Dewa. Aduh, gak kepikir ke sana, Mang. Lantas gimana nih, Mang? Udah, sekarang kita balik lagi ke rumah bapakmu. Kita bawa sekalian bapakmu malam ini juga, ucap si Dewa. Yang lantas saja Dewa beserta Ujang dan 2 kawannya tergesa-gesa setengah lari balik ke rumah Mang Rohman. Ketika sampai di dekat rumah Mang Rohman, ternyata di situ sudah banyak tetangga yang berkerumun. Betullah ternyata kabar yang diberikan oleh Adi. Bahkan ketika Dewa sampai di depan halaman Rohman,
terdengar suara erangan seperti orang yang sedang sakaratul maut dari arah dalam rumah. Dewa pun bergegas menerobos masuk diikuti oleh Ujang. Astagfirullahaladzim. Mang Rohman, ucap Dewa, yang lantas mendekat ke arah Rohman yang dibaringkan di ruang tamu. Rohman mengerang-ngerang, matanya begitu redup, seolah berkedip pun dia begitu enggan. Meringis terus menahan rasa sakit, di mana tangannya terus memegangi perut yang begitu besar. Tubuh Mang Rohman seperti aki-aki busung lapar. Badannya kurus tapi perutnya gede. Ya Allah, Mang, Mamang teh kenapa, Mang? Aduh, Wak, Dewa, Mamang teh sakit, Wak. Aduh, sakit, Wak. Ya Allah, Bi, ini sudah berapa lama, Bi? Udah lama, Wak. Udah ada sekitar 5 hari. Namun sekarang ini kondisinya semakin memburuk. Loh, Jang, kok kamu malah balik lagi, Jang? Ya itu, Mak. Tadi kan ketemu Mang Dewa. Kata Mang Dewa sebaiknya Bapak kita bawa langsung ke sana. Nanti kan bisa tinggal di rumah Mang Dewa. Iya, Wak. Iya, Bi. Sebaiknya Mang Rohman kita bawa saja langsung ke rumah Aki Soma. Nanti biar dirawat di rumah saya saja, Bi. Tapi gimana cara bawa si Mamang? Di sini nggak ada kendaraan. Ya Allah, Bi. Ya sudah. Bikin tandu aja, bikin tandu. Jang, kamu nyari bambu, ucap si Dewa. Ujang pun nurut. Bikinlah tuh tandu darurat. 2 batang bambu sebagai pemikul dimasukkan ke 4 buah kain sarung. Ditumpuk. Maksudnya biar kuat. Toh tubuh Rohman ini kan kurus. Gak seberapa berat. Maka dibantu oleh para tetangganya Mang Rohman. Tubuh Mang Rohman itu pun langsung dinaikkan ke dalam tandu darurat. Lantas Ujang dan 3 orang kawannya para pemuda dengan tubuh yang begitu tegap disuruh oleh Dewa untuk memikul tandu dan bergegas menuju ke desa Karangsari menemui Aki Soma. 8 orang mengiringi tandu Mang Rohman, dipimpin oleh Dewa yang membawa lampu teplok di depan sebagai penerangan. Mereka masuk ke batas desa Karangsari dan Karangcengek yang berupa hutan. Kalau ada orang awam yang melihat rombongan ini, pasti nyangkanya itu lampor yang lagi gentayangan. Lawang malam hari di hutan yang begitu gelap, penerangan hanya lampu teplok. Orang-orang beriringan membawa tandu seperti keranda darurat. Sedangkan sepanjang jalan, Mang Rohman terus mengerang kesakitan. Dewa akhirnya bertanya ke salah satu tetangga Rohman yang ikut berjalan di samping Dewa di bagian depan. Kang, ini sebenarnya Mang Rohman teh kenapa sih? Ih, Kang Dewa belum tahu. Itu loh, Kang. Mang Rohman ini sakit seperti ini itu selepas berantem hebat, ribut hebat sama orang kampung ujung. Loh, ada masalah apa? Itu, Mang. Si Mang Rohman ini ribut gara-gara masalah batas tanah. Kang Dewa kan tahu sendiri orang kampung ujung seperti apa. Katanya kabarnya di kampung ujung ada orang-orang yang punya ilmu teluh. Nah, apalagi kalau bukan kena teluh. Ini si Mang Rohman pasti kena teluh werejit kiriman dari orang kampung ujung. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kita harus buru-buru. Takutnya Aki Soma sudah tertidur. Waktu sudah semakin larut, ucap Dewa. Maka 4 lelaki yang memikul tanduknya Mang Rohman akhirnya berganti. Tandu pun dibawa sedemikian rupa hampir setengah berlari sampai akhirnya tiba di Karangsari, lantas langsung menuju ke rumah Aki Soma.
yang dimana ketika tiba di depan rumah Akisoma, dewa pun terbelalak karena bertepatan dengan keluarnya sosok Ranti, istri dari Haji Danu. Loh, itu kan kayak Bu Ranti. Iya, itu kan Bu Ranti. Ngapain dia ke Akisoma? Terlihat Bu Ranti tersenyum-senyum bersalaman dengan Akisoma, lantas turun dari rumah panggung, bergegas berjalan ke arah yang berlawanan dengan dewa. Ketika dewa sedang memperhatikan si Bu Ranti, si Ranti ini, dewa pun buyar lamunan oleh suara erangan si Kang Rohman. Iya, cepat. Tuh, si Akisomanya ada. Ki, Aki, sampurasun Ki, teriak dewa. Rampes, ada apa ini teh? Rame-rame kayak gini? Loh, itu kok kenapa sampai dipikul pakai tandu? Ini Ki, ini loh, si Mamang Ki dari kampung sebelah, dari Karangcengek Ki. Dia kena telu Ki. Kena telu? Iya Ki. Bawa sini, bawa. Buru cepat, nanti setan-setan pada datang ngikutin kalian. Ucap Akisoma, bercanda dia. Yang lain nganggapnya serius, ngebutu lari masuk ke pekarangan Akisoma. Ampir-ampiran Rohman terjungkal dari tandu darurat. Setibanya di depan halaman rumah Akisoma, Akisoma langsung melihat kondisi Rohman. Parah. Udah sok, masukin ke dalam. Iya Ki. Dewa pun memimpin keempat pemuda yang menggotong tandu masuk ke dalam rumah Akisoma. Wah, kamu bawa ke kamar tempat Aki Holwat. Gaya nih dukun bilangnya Holwat. Tempat Holwat. Tempat apa Ki? Ini atuh tempat apa ngaranna teh? Tempat praktek Aki, tempat Aki ritual. Sok bawa ke kamar ujung tuh, di sana tuh. Iya Ki. Lalu Rohman pun digotong nih sama 2 orang, dibawa masuk ke dalam kamar tirakatnya si Akisoma. Dibaringkan sesuai perintah Akisoma. Sedangkan Akisoma menyuruh dewa dan yang lainnya menunggu di ruang tamu dan sebagian berjaga di depan rumah Akisoma. Akisoma sendiri langsung menuju ke belakang rumah. Tak lama terlihat keluar kembali membawa baskom berisi air yang sudah diletakkan aneka kembang 7 rupa di dalamnya. Dewa, Aki mau mencoba ngobatin saudaramu dulu. Kalian semua tunggu di sini. Iya Ki. Akisoma masuk ke kamar ritual. Lantas gordeng kamar ditutup. Pintu kamar ini nggak pakai pintu kayu, pakainya pintu gordeng pakai kain. Sedangkan Rohman terus mengerang-ngerang kesakitan. Aduh, Aki, tulungan Ki, nyeri, sakit Ki. Sampai nangis-nangis tuh Rohman, udah kayak bocah. Menahan rasa sakit di perut yang terasa ditusuk diiris-iris. Nah, Akisoma pun hanya tersenyum. Lantas dia membakar arang. Ini korek kok nggak mau nyala. Aki, cepet Ki, sakit Ki. Nanti dulu atuh. Ini arangnya belum nyala. Mau bakar kemenyan gimana? Gak mungkin Aki makan. Wah, Dewa, pinjam korek, ucap Akisoma. Dewa pun lari menuju kamar. Apa Ki? Korek. Korek pun langsung diserahkan ke Akisoma. Ini Ki, korek diterima, diceker-ceker. Ya Allah Ki, ya gak bakal nyala. Itu loh tangan Akinya basah. Lupa Aki, sok nyalain dulu arangnya. Akhirnya Dewa yang nyalain arang untuk Akisoma. Arang menyala nih sampai ditiup-tiup sama si Dewa. Selepas alang menyala, tiupan yang begitu kuat, abunya sampai kena ke muka si Soma. Akisoma pun merintih. Udah sana keluar, jangan ganggu Aki. Aki, dan pikir Dewa. Dewa keluar dan kembali ke ruang tamu sambil meringis. Sedangkan kawan-kawannya di situ hanya tersenyum melihat Dewa seperti itu. Di dalam, Akisoma pun langsung duduk bersila menghadap sesaji dan kemenyan yang sudah menyala.
Asap kemenyan menyeruak di dalam ruangan tempat ritual Akisoma. Hanya saja bedanya, yang di depan sesaji bukan sosok tak berbusana tubuh-tubuh Molek Ranti ataupun Alin, tetapi tubuh kurus busung laparnya Mang Rohman. Mengerang-erang terus kesakitan, menggeliat seperti cacing kepanasan. Akisoma terus membaca jampi-jampi. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam baskom berisi air kembang. Dia cipratkan tepat mengenai tubuh Rohman. Nah, di sini ketika air mengenai tubuh Rohman, Rohman pun lantas menjerit kesakitan. Karena air yang dicipratkan mengenai badannya, mengenai kulitnya, itu terasa panas seperti bara api. Bukannya sembuh, Rohman malah merasa semakin kesakitan. Sedangkan Akisoma tidak memperdulikan erangan dan jeritan kesakitannya si Rohman. Terus membaca mantra dan menciprat-cipratkan air kembang. Lalu Akisoma berhenti mencipratkan air. Dia mengambil sebuah keris dari kolong meja ritual. Keris dia cabut dari sarungnya. Keris itu pun langsung dia asapi dengan asap kemenyan yang menebal. Baunya sampai keluar ke ruang tamu. Akisoma yang memegang keris begitu seperti orang yang kepayahan. Tangannya sampai gemetar. Akisoma pun lantas berdiri, bermaksud mau mendekati tubuh Rohman. Namun, baru saja Akisoma berdiri, baru kaki kanan mau melangkah, tiba-tiba meja altar sesaji langsung meledak seketika. Akisoma pun sampai terpental, tubuhnya membentur dinding kayu papan. Keris jatuh tergeletak. Kembang 7 rupa, sesaji kemenyan dan arang berhamburan. Dewa dan kawan-kawannya dari Karangcengek langsung sontak kaget, lari merengsek masuk ke dalam kamar ritual Akisoma. Disitulah dewa menyaksikan Akisoma terlentang. Yang saya, kalau kata orang Sunda, mengerang-erang kesakitan, nampasnya Senin Kemis seperti orang mau mati. Tersengal-sengal. Dan ketika dewa menatap ke wajah pucat Akisoma, sadarlah dewa, di sudut kanan bibir Akisoma mengeluarkan cairan kental berwarna merah. Aki kenapa Ki? Ini kenapa Ki? Semua orang kaget melihat kamar ritual yang begitu acak-acakan. Alah, ampun. Alah, Aki mah nggak sanggup dewa. Aki teu sanggup. Iya jurigna saluhureun parewangan Aki. Aduh. Ucap Akisoma yang mengatakan kalau jurig atau jin kiriman dari dukun Teluh ini, itu powernya di atas jin-jin parewangan Akisoma. Makanya Akisoma kalah sampai terpental, altar pun hancur berantakan. Aduh, terus ini gimana Ki? Alah, sudah. Bawa balik si Rohman. Aki nggak sanggup. Bawa pulang. Cari orang lain saja. Aduh. Ucap Akisoma mengerang-erang kepayahan. Aduh, tapi Aki bagaimana Ki? Ambilkan air di balik lemari itu. Sambil nunjuk ke lemari kayu. Dewa hanya nurut. Dia langsung menuju lemari. Pintu dia buka, ada sebotol air. Namun warnanya agak kemerahan. Air ini Ki yang agak merah? Iya, bawa air itu kemari, bawa. Dewa pun lantas menyodorkan botol beling yang isinya air agak kemerahan. Langsung dibuka oleh dewa sesuai perintah Akisoma. Nah, ketika tutup botolnya dibuka,
Ini teh air apa, Ki? Kok baunya gini, Ki? Ucap si dewa. Di mana? Ketika tutup botol beling dibuka, bau anyir langsung tercium di hidung dewa. Bau anyir yang membuat mual perut dewa seketika. Bau anyir darah. Bukan darah biasa, tapi bau anyir darah yang sudah busuk. Halah, sudah kemarikan saja. Langsung ditenggak oleh Aki Soma. Ki, itu teh air apa? Kamu gak usah tahu. Ini air obat khusus untuk Aki. Tutup lagi, tutup. Kau simpan kembali di situ. Ucap Aki Soma. Dewa nurut. Ditutupin tuh sampai kayak gini. Bau lah. Lalu botol itu pun dimasukkan kembali ke dalam lemari. Terlihat Aki Soma lantas duduk bersila, mengatur napas. Ki, ini bagaimana, Ki? Paham dewa, suruh pulang. Cuman mendadak Aki Soma gagu. Langsung aja tuh, Rohman pun digotong kembali oleh dewa dan yang lain, dinaikkan ke tandu darurat keluar dari kediaman Aki Soma. Namun ada keanehan pula. Ketika mereka semua turun ke halaman, dewa berbalik mau menutup pintu Aki Soma. Tiba-tiba, prak! Pintu tertutup sendiri. Membuat dewa langsung merinding ketakutan. Lantas bergegas membawa Rohman ke kediaman dewa di Karangsari. Dan baru keesokan paginya dibawa pulang ke kampung Karangcengek. Singkatnya, Mang Rohman sudah tiba di rumah dewa, langsung dibaringkan di atas ranjang. Baru sadarlah mereka, waktu itu sudah jam 3 dini hari. Sebentar lagi adzan subuh berkumandang dari masjid di kampung mereka. Tak lama, terdengar suara tahrim dilantunkan oleh Ustadz Khalid, seorang imam masjid di kampung Karangsari. Waduh, udah tahrim nih, gimana dong? Ya nanti aja, selepas sholat subuh, kita antar Mang Rohman ke Karangcengek. Biarkan dulu Mang Rohman istirahat di sini. Dewa melihat kondisi Rohman makin tak tega dong. Terus merintih-rintih meringis kesakitan. Bahkan kondisinya makin parah selepas keluar dari rumah Aki Soma. Terpaksa nih, ke-9 orang bersama dewa itu ngariung menunggui Mang Rohman di ruang tamunya dewa. Akhirnya adzan subuh berkumandang, mereka pun ke masjid dulu. Selesai sholat berjamaah subuh, pulang ke rumah dan langsung saja menggotong Rohman dibawa balik ke Karangcengek. Begitu tiba di Karangcengek, begitu kebetulan pula Aki Taja baru pulang dari kediaman anaknya. Saat itu tiba di rumah kediaman Rohman, Aki Taja sudah di sana. Begitu mendengar kabar si Rohman ini kena teluh, maka Aki Taja menyarankan agar Rohman dirawat saja di rumahnya. Ujang pun setuju karena ingin bapaknya lekas sembuh. Maka selepas ada dalam perawatan Aki Taja, dewa pun merasa tenang karena dia yakin betul Aki Taja pasti bisa mengobati Rohman saudaranya. Dan sekitar jam 9 pagi, dewa pun pamitan kembali pulang ke Karangsari. Nah, gitu loh. Cerita sebenarnya di balik sakitnya Aki Soma. Menurut Aki Taja, si Aki Soma ini kena kiriman teluh dari orang yang neluh si Rohman. Oh, jadi si Aki Soma teh teluhnya berbalik, malah menyerang Aki Soma. Ya gitulah. Kalah sati tuh si Aki Soma sama dukun teluhnya. Itu kata Aki Taja. Lah, terus Wak, sekarang kondisinya Mang Rohman gimana? Alhamdulillah. Sekarang kondisi Mang Rohman sudah membaik, hanya tinggal memulihkan tenaga. Udah pulih,
udah pulang lagi ke rumah. Alhamdulillah, syukurlah Wak, ucap si Aceng dan kawan-kawannya. Obrolan pun berlanjut. Keempat bapak-bapak ini selepas tadi mendengar cerita dewa, topik berganti. Mereka semua pada ngomongin janda. Dari mulai janda di Karangsari, Karangcengek, sampai kampung-kampung lain yang mereka kenali. Ya memang seperti itulah. Akang sendiri kalau ngumpul di pos ronda, ya pembahasan gak jauh-jauh dari hal seperti itu. Karena hanya itu satu-satunya hiburan kita bapak-bapak. Nah, selepas asik ngomongin janda nih, si Dewa kebelet kencing. Bentar pengen kencing dulu. Ya udah sana Wak. Dewa pun turun dari pos ronda yang bentuknya seperti panggung. Nah, Dewa turun lantas jalan ke belakang pos ronda yang memang di belakang pos ronda ini kebun warga. Dewa pun lantas menuju ke sebuah pohon yang cukup besar. Dia buka sleting celana, dia kencing di bawah pohon sambil siul-siul menatap ke arah rimbunnya pepohonan, menatap ke arah langit yang begitu indah malam itu. Nah, ketika lagi kencing sambil menengadah dan siul-siul, loh, apa itu? Pikir Dewa. Dewa melihat seberkas cahaya seperti yang melesat pelan dari atas langit turun ke bawah. Loh. Bintang jatuh, komet. Tapi bukan. Loh. Itu kayak api, pikir Dewa. Bentuknya bulat seperti bola, namun wujudnya api. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan. Woi, teluh, teriak Dewa. Tentunya Aceng, Lili, dan si Elan pada kaget lantas turun dari pos ronda. Ada apa, Wak? Ada apa? Itu loh, teluh, Banaspati, ucap Dewa. Nunjuk-nunjuk ke bola api yang terbang landai di atas pepohonan. Dewa sampai mundur, lupa lagi kencing sampai air kencingnya membasahi celana. Loh, Wak, itu Banaspati, Wak. Iya, itu Banaspati. Banaspati itu lewat begitu saja di atas mereka, seperti tidak memperdulikan keempat orang peronda yang ketakutan melihat wujudnya. Rasa takut berganti menjadi rasa penasaran ketika si bola api Banaspati ini menjauh dari lokasi mereka. Wak, kita ikuti yuk, kita ikuti. Ini kayaknya teluh, Wak. Ini pasti teluh. Ya udah, kita ikuti, ucap si Dewa. 4 peronda ini, Dewa dan kawan-kawan, lantas berjalan tergopoh-gopoh, terus menatap ke langit, memperhatikan kemana arah perginya bola api. Semakin jauh mereka mengikuti, bola api ternyata mengarah ke ujung kampung. Awalnya mereka berempat ini belum paham. Loh. Kok bola api malah ke ujung kampung ya? Apa sasarannya di kampung lain? Yuk, kita ikuti yuk. Penasaran, ucap Elan. Mereka terus mengikuti. Namun semakin jauh mereka berjalan, arah bola api justru mengarah ke sebuah rumah yang memang terpencil, yang tak lain adalah rumah kediaman Aki Soma. Loh. Ini kan jalan ke rumah Aki Soma. Pucat seketika wajahnya Dewa. Jangan-jangan, Wah, ini kayaknya, iya, ini pasti ke rumah Aki Soma. Ayo, kita kejar, kita kasih tahu Aki Soma. Namun, ketika mereka mengejar si bola api yang awalnya terbang santai, semakin mendekat ke arah rumah Aki Soma, nih bola api ngebut. Astagfirullahaladzim, tolong, teriak Dewa. Sedangkan di kediaman Aki Soma, tengah malam itu, Wanto, anak sulung Aki Soma yang memang sudah beberapa hari menginap merawat sang bapak,
Dia sedang terbaring di samping sang istri. Namun entah kenapa, malam itu hawa terasa begitu panas. Wanto sampai telanjang dada, saking tak kuatnya menahan gerah, keringat mengucur deras di sekujur badan Wanto. Sedangkan Ecin, istrinya, sudah terbaring tertidur begitu lelap. Wanto pun kepikiran akan sang bapak. Ketika duduk menyandar di ranjang reot, Wanto sempat berpikir, "Bapak teh kenapa ya? Ini seperti orang kena teluh, tapi masa iya ada dukun yang mau nyerang dukun pula? Bapak ini kan dukun juga," pikir Wanto. Penasaran, dia pun ingin melihat kondisi bapaknya. Wanto berdiri, baju kaos dia simpan di pundak, berjalan menuju ke arah kamar sang bapak. Gordeng dia singkapkan, terlihat sang bapak dengan tubuh yang begitu lemah tak bertenaga, tertidur pulas. Hanya terlihat dadanya yang bergerak. Begitu pulas tidurnya Aki Soma. "Aduh, Pak, jadi dukun puluhan tahun, kok masih kalah sama teluh, Pak. Aduh, mudah-mudahan saja Bapak teh cepat sembuh," ucap lembut si Wanto. Wanto pun keluar dari kamar sang bapak. Baru saja Wanto menuju ke ruang tamu, dia duduk di atas tikar. Tiba-tiba terdengar suara bunyi ledakan di atap rumah Aki Soma yang langsung diiringi oleh teriakan dan jeritan Aki Soma bapaknya. Wanto yang terkejut sontak lompat lari menuju kamar bapaknya. Disertai dari luar rumah, suara teriakan orang meminta tolong terdengar berlari ke arah rumah Aki Soma. Wanto langsung masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat bapaknya Aki Soma. Tubuhnya kejang-kejang, matanya mendelik, mulut menganga, lidah terjulur, busa berwarna merah berbau anyir darah keluar dari mulut sang bapak, disertai lempengan-lempengan darah hitam ikut keluar pula seperti muntahan. Bapak kenapa, Pak? Ya Allah, Bapak, sadar, Pak, sadar," ucap Wanto mengguncang-guncang tubuh Aki Soma. Ucap Aki Soma yang terus menanggerang seperti ayam yang dipotong. Wanto ketakutan melihat kondisi bapaknya yang seperti itu. Dia sampai agak menjauh ketika bapaknya yang seperti menahan rasa sakit itu mencakar-cakar apapun yang tergapai oleh ujung-ujung jarinya. Meronta-ronta kesakitan. Itu suara yang keluar dari mulut Aki Soma, disertai lempengan-lempengan darah yang terus keluar tiada henti. Bahkan ketika pandangan dari Wanto tertuju ke dada sang bapak, kaget Wanto. Baru ngeh dia, di kulit dada telanjang bapaknya itu berwarna hitam gosong seperti yang terbakar oleh api. Sedangkan di luar, Dewa dan kawan-kawan tiba di teras rumah panggung Aki Soma. Kang Wanto, Assalamualaikum, sampurasun Kang. Wanto yang mendengar ada suara Dewa dan warga itu lantas lari ketakutan keluar dari kamar Aki Soma. Pintu langsung dibuka oleh Wanto. Dewa pun kaget melihat Wanto yang wajahnya pucat pasi ketakutan. Kang Wanto, ada apa ini Kang? Ada apa? Bapak, Aki Soma kenapa, Wak? Wanto hanya nunjuk-nunjuk ke arah kamar ujung. Penasaran si Dewa ini. Dengan 3 kawannya, Dewa pun lari merangsak masuk menuju ke kamar Aki Soma. Ketika gordeng dibuka, Dewa dan kawan-kawannya melongok ke dalam. Saat itulah Aki Soma menghembuskan napas terakhirnya.
Matanya melotot, raut wajahnya penuh ketakutan. Darah terus keluar dari mulutnya yang menganga. Tangannya seperti berbentuk cakar seolah menahan rasa sakit, mencengkram sprei kasur yang sudah lusuh. Kakinya kejang tegang. Dan yang membuat Dewa beserta kawan-kawannya terheran sekaligus merasa bingung. Tombak Akisoma terlihat begitu mengembang, berdiri tegak, tidak terkulai. Begitu aneh posisi jenazah Akisoma yang sedemikian rupa. Wanto pun hanya terbelalak saja. Mungkin saking menahan rasa sakit, itu tombaknya sampai berdiri. Berhubung memang selama sakit, itu barang milik Akisoma. Membesar, kalau orang Sunda bilangnya burut. Ya Allah, Wak, Bapak, Wak. Iya, Kang. Akisoma sudah meninggal, ucap Dewa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Si Ecin sebegitu ributnya di rumah masih ngorok, gak bangun-bangun. Kang Wanto, Teh Ecin di mana? Aduh, astagfirullah. Ecin! Teriak Wanto sambil teriak setengah lari menuju kamarnya. Begitu gordeng dibuka, ya Allah, Ecin, hudang sia. Sambil menendang kaki Ecin. Yang lantas Ecin pun terbangun. Ada apa sih, Kang? Ini kan masih malam, Kang. Ya Allah, Ecin, lihat tuh, Bapak, lihat. Hah? Bapak kan lagi tidur, Kang. Ya Allah, Cin. Bapak meninggal. Barulah si Ecin pun panik. Aduh, Bapak. Sampai lompat lari-lari. Telat, Ecin. Bapak udah mati. Ucap Wanto melampiaskan amarahnya. Ecin hanya garuk-garuk kepala dan jalan begitu saja menuju kamar Akisoma. Bapak! Ketika melihat jenazah Akisoma. Ini si Ecin agak lain emang. Akhirnya Dewa menyuruh Elan beserta dengan Lili bergegas ke pekampungan untuk mengabarkan kematian Akisoma. Langsung saja nih dua orang menuju ke musola. Toa langsung dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos ninggalkeun alam dunia, alam kahirupan. Parantos tilar dunia, parantos maut, parantos meninggal. Akisoma barusan jam 2 malam. Ucap si Elan lewat toa masjid di kampung mereka. Wah, tentunya dong warga pun pada bangun. Termasuk Ustadz Holid, si imam masjid yang ternyata tidur di samping mimbar. Ini sampai gak kelihatan si Ustadz loh. Begitu Ustadz Holid bangun, ada apa ini teh? Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak Ustadz, kirain teh setan. Setan. Ada apa? Itu Pak Ustadz, Akisoma meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudah. Sekarang ayo, Bapak juga mau ke sana. Ustadz Holid pun diikuti Elan dan si Lili langsung menuju ke rumah Akisoma di jalan papasan dengan warga yang lain. Akhirnya semua pun berbondong-bondong menuju rumah Akisoma. Ketika warga berkerumun di depan rumah Akisoma, terlihat pula di situ sosok Teh Alin bersama suaminya. Teh Alin ketika menatap ke arah kerumunan orang, dalam hati dia berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan aku hidayah lewat suamiku. Untung beberapa bulan lalu susuk di tubuhku sudah dikeluarkan. Pikir Teh Alin. Karena nggak kebayang apa yang akan terjadi ketika susuk masih tertanam di dalam tubuhnya, sedangkan Akisoma, si pemasang susuk, sudah meninggal dunia. Namun sosok Ranti tak ada di antara kerumunan warga malam itu.
Akhirnya jenazah Aki Soma yang masih terus mengeluarkan lempengan darah dari mulutnya diseka, namun tetap keluar kembali si darah itu. Dipangku, dibawa ke ruang tamu, dibaringkan dan ditutupi 4 lembar kain samping. Menunggu selepas subuh nanti baru akan dimandikan. Ibu-ibu beberapa orang termasuk Ecin menantu Aki Soma mulai mengaji. Sedangkan ibu-ibu yang sambil mengaji Yasin di depan jenazah Aki Soma, mata mereka sesekali melirik ke arah tombak Aki Soma yang masih tetap berdiri. Ustadz Khalid aja sampai bingung. Ini orang kenapa? Waktu hidupnya ngapain aja sampai diajab dihinakan sedemikian rupa oleh Allah Tuhan kita semua. Lalu tepat jam 4 pagi, Ustadz Khalid beserta para laki-laki langsung menuju ke musola ke masjid, sholat subuh berjamaah. Dan selepas sholat subuh, semua kembali ke rumah Aki Soma, bahu-membahu, gotong royong, memandikan dan mengurus jenazah Aki Soma. Sampai akhirnya jenazah pun dibungkus oleh kain kafan. Dan mohon maaf, ini posisi jenazah Aki Soma gak akan karang-karang, itu tetap barangnya berdiri. Lu bayangin pocong dengan barang berdiri seperti apa. Itulah posisinya Aki Soma. Wajarlah dukun laknat, dukun biadab. Nah, lagi pada nyolatin aja, coba gimana mau husu nyolatin pocong dengan sesuatu yang berdiri tegak. Si dewa sama kawan-kawannya itu sampai nahan tawa lagi nyolatin. Kayaknya Ustadz Khalid pun sama ya. Ustadz Khalid juga manusia. Karena kata Kang Dewa, itu pundak Ustadz Khalid terlihat geter gitu kan. Seperti yang nahan tawa pula. Sampai singkatnya selesailah nih. Jenazah dimandikan, disolati. Lalu beberapa orang pun diutus ke pemakaman. Untungnya memang proses penggalian kuburan tidak terlalu banyak halangan. Jam 8 kuburan sudah siap. Jenazah Aki Soma pun langsung dimasukkan ke dalam keranda, digotong menuju ke pemakaman umum Desa Karangsari. Singkat cerita, jenazah pun digotong menuju ke pemakaman umum Desa Karangsari. Sedangkan dewa dan kawan-kawan di kuburan terlebih dulu selepas selesai menggali lubang galian liang lahat untuk menanam jenazah si Aki Soma. Tak lama lantunan suara tahlil terdengar di kejauhan mengiringi kedatangan jenazah si Aki Soma. Begitu jenazah masuk ke area pemakaman, dewa dan kawan-kawan menyingkir dari lubang galian. Nah, setibanya di lubang galian, keranda kan langsung diturunkan di samping lubang kuburan. Penutup keranda diangkat. Terlihatlah pocong dengan tombak yang masih tegang, berdiri, menantang langit. Nah, ketika Ustadz Khalid menyuruh 3 orang turun ke bawah, di antaranya Dewa, Aceng, dan Kang Wanto, anak sulungnya Aki Soma, langsung turun ke bawah ke dalam lubang galian untuk menerima jenazah Aki Soma. Jenazah pun di atas langsung diangkat oleh 3 orang, diserahkan ke Dewa dan Wanto yang di bawah. Ketika Dewa, Wanto, dan si Aceng menerima jenazah Aki Soma, mereka merunduk mau memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Namun baru saja mereka jongkok sambil memegang jenazah Aki Soma, Dewa yang pandangannya tak sengaja menunduk menatap ke arah liang lahat, dia langsung menjerit kaget, melempar dengan refleks jenazah Aki Soma, teriak ketakutan, lompat naik kembali ke permukaan. Orang-orang pun pada kaget, termasuk Wanto ikut naik pula beserta si Aceng. Ternyata ketika semua orang melongok,
dari dalam liang lahat kuburan Akisoma keluar puluhan kelabang-kelabang besar sebesar ibu-ibu jari. Orang-orang heran melihat fenomena itu. Dari mana asalnya ribuan, puluhan, ratusan kelabang yang begitu besar keluar dari liang lahat. Orang-orang fokus menatap ke arah kelabang bergidik ngeri. Mereka lupa jenazah Akisoma menggelinding menjauh dari lubang galian. Mayit, mayit, mayit! Teriak si dewa. Orang-orang baru sadar, setengah lari mayit tertahan oleh nisan. Mayit Akisoma kembali digotong dengan kain kapan yang penuh dengan noda tanah merah. Sedangkan Ustadz Khalid, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, ini si Akisoma punya dosa apa ya? Ucap Khalid bergumam. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Ucap Wanto yang bingung harus berbuat apa. Ya, mau bagaimana lagi? Ini mau tak mau jenazah harus tetap dikebumikan. Gak mungkin kalau kita menggali lubang baru. Ya Allah Pak Ustadz, tapi kasihan Bapak. Sudahlah, kita doakan saja. Semoga ini semua menjadi bahan iktibar buat kita. Menjadi peringatan buat kita. Agar selalu berbuat baik ketika hidup di dunia. Selalu tegak lurus dalam akidah. Jangan melenceng kemana-mana. Akhirnya, dengan terpaksa, jenazah Akisoma pun diturunkan tanpa dimasukkan ke liang lahat. Tanpa dihadapkan ke kiblat. Karena kan tombaknya gini. Kalau dimasukin liang lahat, mentok. Akhirnya jenazah Akisoma dimasukkan ke dalam lubang galian yang langsung disambut puluhan kelabang. Jenazah tanpa ditutupi potongan kayu papan langsung ditimbun begitu saja. Selepas jenazah selesai dikebumikan, nisan kayu ditancapkan. Semua orang merasa ganjil, ada ganjalan dalam hati karena proses pemakaman hari itu. Terasa mengganjal, terasa aneh, tak wajar karena tak seperti mayat-mayat pada umumnya. Semua orang menerka-nerka apa yang sebenarnya sudah Akisoma lakukan semasa hidup. Hanya Alin yang ikut dalam rombongan pelayat yang tahu apa penyebab Akisoma seperti itu. Namun Alin memilih diam dan menunduk meneteskan air mata karena mungkin kalau Alin tidak bertobat, tidak dituntun oleh suami barunya, mungkin Alin pun akan ada dalam posisi yang sama ketika nanti dia meninggal dunia. Ustadz Khalid memimpin doa. Orang-orang hanya mengaminkan. Namun ketika doa dilantunkan oleh Ustadz Khalid, semua orang teriak kaget karena tanah kuburan seperti yang bergerak seolah ada gempa. Buyar yang pada berdoa, lari berhamburan. Hanya tersisa beberapa orang saja. Termasuk Alin, Dewa dan kawan-kawan beserta Wanto. Sedangkan Ecin menantu Akisoma ikut lari bersama warga yang lainnya. Pak Ustadz, ini kenapa Pak? Sudah, tenanglah tenang. Itu mungkin ada gempa. Woi! Teriak Dewa. Selepas gempa berhenti, memanggil kembali warga. Warga pun akhirnya kembali berlarian ke pemakaman. Ecin, kamu ini gimana? Kamu ini kan menantunya Bapak. Kenapa ikut lari? Takut Kang, takut Ecin ketimbun kuburan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa saya nikahin bini macam gini? Pak Ustadz, lanjutin doanya, ucap Wanto. Ustadz Khalid kembali berdoa. Dan selepas berdoa, mereka semua pun berbalik meninggalkan area pemakaman. Namun, tatkala Dewa dan kawan-kawan berbalik pergi sambil menenteng cangkul dan alat penggalian tadi, perlahan, samar-samar Dewa mendengar. Selepas 10 langkah menjauh dari kuburan Akisoma, Dewa mendengar suara jeritan sosok Akisoma sampai membuat Dewa berdiri diam, menoleh ke belakang. Dan saat itu pula
Mata dewa terbelalak karena di atas pusara Akisoma samar-samar dewa melihat sosok Akisoma dengan wujud yang begitu menakutkan. Dewa bergidik ngeri, mengucek mata, pandangan terbuka. Sosok samar itu pun menghilang lenyap dari pandangan dewa. Dewa yang ketakutan dipanggil oleh kawan-kawannya yang sudah berada cukup jauh. Dewa pun lari mengejar teman-temannya. Dewa dan kawan-kawannya selepas keluar dari area pemakaman, semua berbicara sepertinya. Apa yang Allah perlihatkan pada waktu itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Ajab, di dunia itu nyata. Bukan cerita karangan para ulama, bukan dongeng para kiai kepada para santri. Itu memang hal nyata yang pasti akan terjadi menimpa orang-orang seperti Akisoma atas buah perbuatannya ketika hidup di dunia. Dan memang sudah selayaknya orang-orang seperti Akisoma di detik kematiannya, dikala hilang nyawa dari raganya, siksa neraka yang begitu pedih sudah jadi kepastian, sudah jadi ketentuan, pasti akan menimpa orang-orang seperti mereka.